tempatnya sejuk. Dan Rasulullah masa kecilnya ya di Taif itu disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Masa bayinya itu sampai umur 6 tahun itu ya di Taif itu. Dan waktu terjadi perang Hunain itu jumlah orang Islam sudah jauh lebih besar dari orang kafir. Kalau selama ini seperti perang Badar orang Islam cuma 313, sementara orang kafirnya sampai ribuan. Nah, waktu perang Hunain karena memang sudah menjadi sangat besar Islam, sudah mampu menaklukkan Mekah. Waktu itu orang Islam itu jumlahnya 12.000. Waktu perang Hunain itu. Sementara orang kafir hanya 4.000. Kebalik. Karena jumlah yang besar itu, akhirnya orang Islam banyak yang sombong. Nah ini ilmu ini. Kita baca ayatnya dulu. Laqad nasarakumullahu. Allah itu sungguh-sungguh sudah menolong kamu orang mukmin fi mawatina kasiratin, di berbagai banyak peperangan. Semua peperangan Allah selalu memberi kemenangan kepada orang mukmin walaupun jumlahnya sangat enggak imbang dengan orang kafir. Jadi memang ini harus jadi ilmu dan ketauhidan kita semua, khususnya pengurus al-jihad. Jadi orang Islam waktu itu walaupun enggak imbang jumlahnya kok bisa menang. Menangnya itu karena pertolongan Allah. Makanya saya itu tetap aja yakin walaupun bangun untuk Yayasan Al-Jihad ini bareng semuanya, yakin aja nanti jadinya ya jadi semua. Jadinya itu bukan karena sugih duit, tapi karena ditulungi Allah. Makanya sampean tadi saya ajak zikir Fatihah 41 kali. Ya dalam rangka mohon pertolongan supaya istighosah zikir nanti malam lancar. Semua yang hadir semoga betul-betul ditulungi oleh Allah. Hanya karena itu jadi kita ini enggak punya apa-apa dan enggak bisa apa-apa tanpa pertolongannya Allah. Wa yauma Hunainin, dan ketika perang Hunain terjadi di hari perang Hunain, id a'jabatkum, ketika itu kamu ujub sombong, kasratukum, karena merasa jumlahnya besar. Berapa tadi? 12.000 musuh 4.000. Wah, melewete. Orang Islam itu ya ono pancene sing melete itu. Ya mulai dulu sampai sekarang ya sampai kiamat macamnya wong. Jadi karena jumlah yang super besar, ya setelah Fathul Mekah memang Islam bertambah, berduyun-duyun masuk Islam terus tambah. Sehingga dia merasa kalau ini ya kecil.
Wong 4.000 musuh 12.000 entek dhek. Bahasane wis ngono tok. Wong arek teko jemur ya melok budal. Wes sikat ae. 4.000 ae. Ternyata orang-orang kafir yang ikut perang itu sudah lebih dulu datang di lembah Hunain itu. Sehingga membuat perangkap. Nah orang Islam ya itu tadi sembrono. Ini ilmu juga ini. Sembrono karena merasa jumlahnya lebih besar. Barang sembrono itu memang enggak benar. Saya itu masih kagum sama Oma Irama. Mengapa? Orang sehebat itu dalam hal menyanyi loh ya. Orang seterkenal itu dalam hal menyanyi loh. Dan orang yang sangat sugih itu setiap mau tampil itu latihan dulu. Nah, ini yang penting itu. Enggak sembrono, enggak asal tampil. Betul-betul apa bahasa sampean itu? Perfect gitu ya. Iya ta? Nggih padha karo wae. Betul-betul ingin tampil yang ya kalau sempurna enggak ada, tapi bahasanya ingin tampil sempurna. Makanya masih latihan. Bayangkan Oma Irama. Lagune udah berapa masih latihan. Lah Kibraten ini rada iso didik gak latihan. Engko waktu nyanyi akhirnya nyekel HP. Ya itu jenenge sembrono. Ya semuanya sampean Rikul Habib harus latihan. Harus latihan betul-betul biar tampil nyenengno wong. Kalau sampean itu kan nyenengno wong. Didelok itu nyenengno. Ya kalau memang sudah diniati tampil ya harus latihan. Enggak sembrono. Dan saya salut ya sama santri-santri Al-Jihad ini. Mulai kemarin tadi malam tak delok itu kerja bakti sampai gak kober kelambenan. Untung katoan. Wah persiapannya pas abang pulang ngaji santri-santri ngusungi gendero apa itu namanya bulumbul. Cuma tadi malam ada yang saya ingatkan, ojo dipasangnya pikir dalan gede. Ya sungkan mbek polisi-polisi. Takon masan di dalam aja umbul-umbulnya. Kalau di luar kita kok nantang perkorong. Ya aja dipasang jero Mas. Saking semangat mbok tak delok gak kelambenan. Tapi kaosan. Luar biasa semangat. Salut. Apa ini salut. Muga-muga tambah sehat semua. Mari kerja bakti mangan mie entek 5 dus. Mangan mie adik-adik sendok. Masya Allah itu. Entah tambah akeh gak ada sendok. Jadi memang sembrono itu enggak boleh. Nah orang-orang Islam waktu perang Hunain itu sembrono. Ada ujubnya, ada ya apa ya, ya sombongnya lah. Karena merasa jumlahnya jauh lebih besar dari orang kafir. Waktu terjadi perang, orang Islam gak eruh kalau dijebak. Ada perangkap, langsung
sama orang-orang kafir yang jumlahnya cuma 4.000 itu, tapi banyak yang ahli panah, dipanah dari atas lembah, kocar kacir. Makanya falam tughni ankum syai'a, enggak ada gunanya jumlah yang besar itu, enggak ada gunanya. Sebab menangnya itu bukan karena jumlahnya yang besar, menangnya itu karena pitulunge Allah. Ini perlu jadi ilmu. Jadi orang itu harus yakin betul, pokok mepet Allah, selalu memohon Allah, yakin atas pertolongannya Allah, ya ditulungi betul. Waktu terjadi perang Hunain itu, karena banyak orang yang kena panah, udah kejet-kejet gitu, yang lain lari semua. Tapi Rasulullah enggak lari. Rasulullah waktu itu hanya ditemani 2 orang. Namanya satu Al-Abbas, yang kedua Ibnu Sufyan. 2 orang ini mendampingi Nabi ketika Nabi masih di atas kudanya itu. Semuanya pergi, ya bahasanya lari lah, ketakutan. Tapi Rasul tetap maju aja sendirian, bayangkan itu. Ya Allah, memang pemimpin itu ya begitu, harus memberi contoh motivasi yang kuat kepada anak buahnya. Karena semua pasukan Islam mundur, wadhaqat alaikumul ardu, terasa Rasulullah itu dalam hatinya itu susahnya luar biasa, terasa sempit, sangat-sangat susah. Bima rohubat, padahal bumi itu kan luas, tapi terasa seperti bumi itu sempit. Ya karena melihat pasukannya itu banyak yang lari, summa wallaitum mudbirin, karena pasukannya sama melarikan diri ke belakang. Tapi akhirnya Rasulullah berdoa waktu itu, ya Allah, saya ini nabimu, saya ini rasulmu, saya mohon pertolongan hari ini juga. Akhirnya malaikat Jibril memberitahu Muhammad, maju terus, pasukanmu disuruh kembali, nanti pasti akan terjadi kemenangan. Terjadi kemenangan karena pertolongannya Allah. Balik lagi. Waktu itu karena Rasulullah enggak ikut mundur, ya enggak lari. Sementara orang kafir tambah minder, karena Nabi kok maju terus ini, kok enggak takut ini. Akhirnya pertolongan Allah itu datang, dan Rasulullah memberitahu Al-Abbas itu yang suaranya waktu itu paling lantang lah, suaranya bawanter. Kalau di Al-Jihad ya Mas Ahmad lah, bawanter suaranya. Beritahu itu pasukan suruh kembali, diberitahu semuanya kembali, maju lagi, baru terjadi kemenangan. Menangnya karena apa? Ditolong Allah. Ini yang harus jadi keyakinan kita. Jadi berjuang itu harus yakin, umpama sukses itu bukan karena dirinya kuat, tapi karena pertolongannya Allah. Ya seperti di Al-Jihad sini pembangunan gedung Soekarno itu rencananya sekitar 4,6 miliar, dibudget
itu sekitar 2 miliar. Di Ngawi itu gak miliat-miliatan itu pokoknya tadi. Di Sumatera bangun musola. Nah, ini kebetulan 4 tempat ini bareng. Ya memang pasti pertanyaannya, iki ku ya apa danane? Gak usah ya apa. Mulai dhisik yo aksian iku gak nate duwe. Nyatane ya dadi kabeh. Ini yang penting Makanya jenengan kalau saya ajak riyadhah Mbak Fatihah 41 kali sing ikhlas. Aja begitu apa mulai bismillah waduh 41. Acur. Aja ngono iku dalane entuk pitulungan. Salat iku gak ono Fatihah gak sah. Nah, ini bisa jadi ilmu tak ijazahno buat santri. Sampai kalau rumangsa menghadapi banyak masalah ya sih kuwi Fatihah 41 malam hari. Kepengin ngenekne Siti Rohmah Al-Fatihah delala Siti Rohmah yang ngamalno Fatihah 41 kali. Jadi tabrakan akhirnya yang tengah. Iku karek kuat-kuatan niku Fatihah iku. Sapa sing kuat sing ikhlas jebol bisa. Delala sing lanang sing gak patek kuat wong ngantukan. Untuk selikur bismillah. Langsung kayak di innalillahi wa inna ilaihi. Jadi kita ini Al-Jihad ini bisa besar, banyak gedung, banyak cabangnya. Itu ya enggak ada lain karena pitulunge Allah. Hanya karena itu. Nah kalau sudah yakin dengan pertolongannya Allah, wis ojo menga-mengu, ojo ndelok omongane wong. Kalau omongane wong itu ya macam-macam wong akeh. Makanya ini jadi ilmu buat kita semua. Di dalam perjuangan itu pasti banyak rintangan. Pasti itu enggak ada perjuangan tanpa rintangan. Tapi harus menjadi satu keyakinan. Semakin banyak rintangannya, itu di sampingnya sudah disiapkan Allah, derajatnya pasti lebih tinggi. Derajatnya lebih banyak. Jadi ono bahasa gedene derajat tergantung gedene ujian. Makanya sebenarnya di saat kita diuji sama Allah harus banyak bersyukur itu. Alhamdulillah, ini berarti di sampingnya ada derajat yang sudah disiapkan Allah. Gitu loh mas. Sampai kok naksir cewek ditolak, harus yakin. Alhamdulillah, yakin saya akan dipilihkan Allah jauh lebih cantik daripada dia. Raine wek ngono enak wae. Iku ya jenenge gak ikhlas to, ngeraek-ngeraekne wong. Awakmu nduk raimu pesek kaya kowe. Mari ngene entuk mancung aku. Gak usah muring-muring. Tapi cukup ya yakin. Jadi ini kipasnya kok gak dinyalakne Mas? Arep ini Mas. Sampeyan iki ya gak peka belas. Kalau nggak peka itu berarti pekok. Ya termasuk yang ya Allah itu termasuk. Jadi memang harus diyakini betul.
Semakin besar rintangannya berarti semakin besar derajatnya. Harus. Sehingga begitu ada berita, ini ada rintangan, ini ada masalah, isinya alhamdulillah. Nanti pasti ini selesai gitu. Tapi ya baru-baru ini Abah Nasir memberitahu ada sedikit godaan di Pondok Pacet. Di hati saya alhamdulillah arep dadi iki, Bah. Perjuangan ini pokok rintangannya gede ya dadine ya gede. Gak ana rintangannya balas itu ya gak ana derajate. Harus diyakini semuanya itu. Sampean para santri ini garuh ceritane ngencepno Al Jihad di Jemur ini. Wah, lika-liku laki-laki. Lika-liku laki-laki. Rintangannya luar biasa. Dan memang dibuat begitu sama Allah, itu dibuat begitu. Bahasane iki ikhlas apa enggak, iki istiqomah apa enggak, iki kuat apa enggak, gitu. Semuanya. Ini yang belum ketok itu rintangannya, yang di Ngawi itu masih melandai, lancar-lancar saja. Tapi ya pasti nanti moro-moro muncul, ya kayak yang di Sumatera itu. Sing goda itu ya biasa kan, kalau bakul bakso kan Pak Muhadi kan ya saingannya ya podo-podo bakul bakso ini dah. Masa Pak Muhadi itu saingan sampai Imam Hambali ya gak level lah. Ya. Ya bakul bakso ya mesti sampai bakul bakso. Ya, di Sumatera itu ya karena dianggap saya asli orang situ, sukses di Surabaya, di situ bangun pondok. Lah yang merasa kiai tersaingi, merasa deh ya. Akhirnya ya biasa sesama kiai. Kira-kira yo hijib sembarang ditokno. Kene gak perlu hijib-hijiban wis nyekeli putra rek cilik wis mantep. Siku ae besok tinggi lebon. Putra embek Rizki tinggi lebon itu. Makanya saya ini senang mbak putra. Pokoknya kita gak nyekel duit nang glibet. Salim Bah. Nah, aku seru iki mesti ganti duit. Salim Bah. Iya, iya. Begitu duit melawayu langsung wis. Tuku nyang koperasi saiki pisan. Alhamdulillah. Beli apa itu? Kemarin saya lihat anak yatim itu beli kentang goreng. Ya. Sampean mbak-mbak santri kalau beli kentang kentean, sampean ngomong kentangmu mas gorengan. Kentang itu goreng lah ya melocot. No, iku sing duwe kentang ya Allah. Jadi semua perjuangan itu tidak ada yang tidak ada godaan. Harus disyukuri. Apapun yang ditakdirkan Allah itu tidak mungkin salah. Yang menjadi ilmu dari ayat ini tadi, pokoknya di dalam berjuang itu jangan ada sombong dalam hatinya. Jangan ada sombong. Apalagi ada semacam satu keyakinan kita sukses karena jumlahnya besar. Jamaah istighosa kalau pas datang semua, kalau normal kan ribuan. Luar biasa.
Nah, itu jangan membuat kita sombong. Saya kalau mimpin jamaah haji mulai dari masjid Al-Akbar, kan Al-Jihad ini kan jamaah hajinya 5 tahun ini terbesar se-Surabaya. Padahal KPA-nya di Surabaya itu 43 KPIH. Al-Jihad selalu besar. Saya ingatkan, kita ini jamaah terbesar, tapi jangan sombong. Gak ada jaminan kalau besar itu mesti menang. Begitu kalau mau melempar jumroh, wah 10 bis pawareng melawete, nggo gendero perian Mekah. Labbaik Allahumma labbaik. Iku nek gak dielingno ya melawete. Minggir. Wong luar negeri kon minggir ya karo. Wes wong luar negeri gawat gede penyet akhirnya. Wis pokoke aja mlete ya, aja mlete. Dan cewek itu enggak suka sama cowok yang sombong. Sampean itu harus hati-hati Mas. Sampean kalau naksir cewek walaupun pinter aja ngetokno pinter. Apalagi goblok. Wong pinter ya aja ngetokno pinter. Nah gobloke wis gak usah diketokno, wong wis ketok soalé. Walaupun sampean bae anake wong sugih ya gak usah mlete-mlete lah. Duit diguak-guak ngono. Weh. Mbak iki lho duit aku gak patek kanggo pisan. Wah. Wong syariah yang pondoke gurung dibayar lele. Melawete. Duit dilinting terus nggih sokok kuping bareng. Kan melete deh. Loh. Lah apa kok mbok lintingi cilik-cilik. Duit iki yang nggon aku wis gak patek kanggo saiki. Tak nggih sogek kuping ya kopokan kuping. Wis pokoke aja mlete-mlete ya. Harus selalu tawadhu. Tapi saya ini seneng sama santri. Walaupun disebut mahasiswa tapi sopannya itu enggak hilang. Luar biasa. Tepuk tangan buat santri ya. Luar biasa. Mungkin sampean gak patek ngerasakno kalau apa itu ngerasakno. Santri sopan-sopan. Masya Allah pinter-pinter. Ganteng-ganteng. Ayu-ayu. Luar biasa. Itu termasuk makhluk langka yang perlu dilestarikan. Sudah hampir punah. Di Indonesia sudah hampir punah loh itu. Makanya sampean teruskan akhlak itu segala-galanya. Terutama saya ingatkan sampean, kan sampean punya guru waktu masih SD atau madrasah. Guru sampean waktu SD madrasah pasti sudah lebih tua daripada waktu sampean masih SD. Nah, sementara sampean sudah melanglang buana ke pondok sana, ketemu kiai sana, masuk di universitas, ketemu dosen yang profesor, doktor. Sampean tak elingno, nak kepengin ilmune sampean manfaat, nasibe barokah. Jangan sampai guru yang sampean anggap guru yang sekarang di saat sampean mahasiswa itu menutupi ketawaduan sampean kepada gurunya yang waktu masih madrasah atau guru SD lah. Mungkin sekarang manggil sampean sudah Mas. Dulu mungkin nama asli sampean yang dipanggil Rohman ya. Rohman, acu. Karena sekarang udah mahasiswa sampean pulang sudah, apalagi sudah berani khutbah, berani mimpin tahlil.
Mas Rahman semester pinten sana iso basa sampean. Padahal itu guru sampean dulu. Ya sampai sekarang harus tetap guru. Semester pinten Mas? Aku saiki wis semester 7 ya, Pak. Loh, gurune lho basa padahal. Ngoten nggih. Iya. Dilungkas skripsi iki. Nggih, muga-muga ndang lulus Mas. Wis dongamu ae. Melau. Mbek gurune. Jare pas mulai mbek koncone, sapa e? Guruku dhisik waktu madrasah. Mulai dhisik elek ngono. Wah, selawase gak bakal manfaat ilmune sampean. Sampean tanya sama yang pernah bersama apa kalau pulang ke Sumatera. Gurunya apa waktu madrasah itu. Kalau apa pulang, mesti tak kasih sarung, kasih duit. Sejak dulu. Ya belum ngerti ilmu seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi saya itu sudah ngelakoni itu. Dan Abah itu kalau pulang ke kampung, rumahnya Abah itu kayak pasar. Sak kampung itu teko, masak. Makanya kemarin pulang yang bawa mobil itu tak beleno wedhus papat. Wes pitik pitulas berapa, mentok berapa, wes saanake kalau apa bahasa di desa itu apa, rewang ya, apa bantu masak itu. Kalau masak di rumahnya apa itu seneng sak bojone, sak anake 5 dijang kabeh. Wong mangan kabeh yang ngono. Itu mulai maknya Abah dulu, maknya Abah dulu ya gitu. Tak teruskan. Makanya enggak heran kalau pulang itu rumah penuh terus, mangan bawar kabeh. Nah, ini artinya begini, sampean kan pasti punya guru waktu masih madrasah, masih SD. Ya itu tetap guru sopan, ketemu ya tetap sungkem gitu loh. Aja terus nyanti Pak, harus ngajar ya Mas. Hati-hati loh Pak, tambah guru ngono Pak. Iya Mas, sampean kapan teko? Dek bengi Pak. Pira muridnya saiki Pak? 15 Mas. Didol ya Pak, musol sekolahane didol ya Pak. Jare gurune rambi mulele. Dhisik sak kelas goblok dhewe kon iki. Bolak-balik tak jejer ngodak-ngadeg kae saiki melete nang Surabaya. Jangan sampai ya. Tapi kalau lihat ketawaduan sampai rasanya nggak mungkin lah. Santri Al-Jiyad itu punya sifat seperti itu nggak ada. Insya Allah nggak ada. Insya Allah semuanya tetap punya akhlak dan punya ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ya Allah. Semoga ngaji kami walaupun cuma satu ayat menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, yang maslahah fitini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, semoga seluruh rangkaian acara zikir rahmatan lil alamin diparingi selamat, diparingi lancar, diparingi barokah, diparingi manfaat, selalu diridhoi oleh Allah. Semoga seluruh pembangunan Yayasan Al-Jiyad Surabaya Group se-Indonesia selalu digampangkan Allah dananya dan selalu ditulungi Allah dengan berbagai pertolongannya. Rabbana, semoga semua keluarga besar Al-Jiyad, santrinya, pengurusnya, yatimnya, semuanya ditulungi Allah
sehingga menjadi manusia yang dicintai Allah, dicintai Rasulullah, dan dicintai sesama manusia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kalau sudah doa dimatikan ini Mas streamingnya. Jangan dimasukkan streaming pengumuman-pengumuman.